Gitu loh. Misal kita naik angkot. Iya benar-benar. Nama kepada orang-orang yang lebih tua. Di Indo, cium tangan bukan sekedar formalitas semata, tapi sebuah implementasi. Orang Indonesia tuh mendidik anaknya sejak kecil saling dulu. Iya. Itu bikin Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih lor. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lor. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya masih super duper keren, jos gandos banget loh. Karena di video ini kita akan mereaksi video yang viral dan juga bikin kita kagum lor. Nah, dulurku semua, kadang hal yang buat kita anggap biasa justru bisa bikin orang luar itu terdiam dan kagum lor. Nah, bayangin lor ya, di banyak negara orang menyapa dengan ya biasa ya, menjabat tangan dan juga mungkin menyapa ya sembari gitu aja, sekedar anggukan dan lain-lain lor. Tapi di Indonesia ada satu gestur yang sangat-sangat sederhana yang punya makna sangat-sangat dalam. Salim. Nah, itu mencium tangan lor ya. Nah, sebagai info lor, budaya salim atau cium tangan adalah tradisi sopan santun khas Indonesia yang dilakukan dengan menempelkan tangan yang ke lebih tua, jadi mencium dulu ini atau gini ya, pokoknya gitu mencium tangan ya, menempelkan dan juga ke dahi atau ke bibir. Nah, meskipun berakar dari budaya lokal ini terutama di Jawa, di mana salim berasal dari bahasa Jawa. Nah, tradisi ini berkembang menjadi akulturasi dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan kepada orang tua dan ulama. Ini sangat umum di seluruh Indonesia, khususnya ya di Jawa, itu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, dan juga ada di Sumatera. Dan video ini kita bakal lihat reaksi para bule saat pertama kali menyaksikan budaya salim. Nih ada yang kaget, ada yang bingung juga, dan ada yang langsung mungkin tersentuh. Karena buat kita ini soal sopan santun, tapi buat mereka ini adalah pelajaran tentang rasa hormat. Yuk kita reaksiin bareng-bareng lor. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kelebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Indonesians kiss hands during greetings. The culture of kissing hands, also known as salim, is deeply rooted in Indonesia. Kissing hands is considered a gesture of etiquette and respect in interpersonal relationships. This tradition is practiced as a form of appreciation for elders. According to a study conducted by Samuel Charles Moaka, it is stated that the tradition of kissing hands originates from the acculturation process between local culture and religion. In Indonesia, Islam has significantly influenced this tradition, particularly in the context of kissing hands or respected individuals. Inilah mengapa orang Indonesia yang di luar negeri begitu disegani di mata dunia. Karena aksi muslimah Indonesia yang begitu menyentuh hati warga lokal. Aksinya itu hingga membuat seorang ibu memeluknya hangat. Bahkan ada yang menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih saking kagumnya kepada muslimah Indonesia ini, yang secara cuma-cuma membagikan makanan setelah sholat Jumat. Indonesia. Indonesia kan misalnya kita tatapan mata nih ya. Ya. Di senyum-senyum ke orang ya. Kalau aja ya. Jawa banget orang Jawa. Jawa. Jadi ya kalau ketemu orang kayak iya kan, enggak Tapi kenal Indonesia gitu kan. begitu memang. Tapi mayoritas lah Indonesia kan mayoritas nggak aneh gitu loh. Misal kita naik angkot. Iya benar-benar. Dia lebih Indonesia daripada kita. Nah ini mau pencet lantai sama. Iya. Momen-momen kayak tatapan mata terus kayak gini. Kalau di Korea itu nggak kenal nggak boleh nyalamin. Kayak kalau nggak kenal disalamin. Gendeng ibu kayak gitu. Nggak kenal kok nyalamin kamu sih gitu. Jadi kalau di Korea itu ketika tatap mata nggak kenal ya harus gini. Nah cuman waktu pertama Korea itu tatapan mata kan.
mau nyalamin terus gitu loh. Nah kalau saya salami kan orang nanti itu orang aneh itu semua disalami. Jadi kayak tatapan mata tapi kayak berusaha ngindar terus. Itu susah loh, susah bener. Ya, saatnya kami ajak Anda untuk ke informasi dari dunia olahraga, dan ini ada informasi yang cukup menarik di mana lazimnya sebelum memulai pertandingan sepak bola kedua tim ini akan bersalaman dengan sang wasit. Tapi ada yang berbeda kali ini dan tentunya kita patut berikan apresiasi kepada aksi anak-anak bangsa ini. Iya, karena tim Indonesia ini dalam pagelaran kejuaraan Dana Nation Cup 2017 menarik perhatian dunia karena mencium tangan wasit sebelum pertandingan. Tim nasional Indonesia memang gagal menjuarai Danone Nation Cup 2017 setelah kalah oleh Ghana. Namun, banyak aksi tim Indonesia yang menjadi perbincangan dunia dalam ajang olahraga tersebut. Hal yang paling banyak diperbincangkan adalah aksi mencium tangan wasit sebelum memulai pertandingan. Anak-anak ini seolah tidak lupa dengan adat istiadat Indonesia yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Selain mencium tangan wasit, beberapa pemain tim Indonesia menggunakan belangkon yang semakin menguatkan identitas budaya Indonesia. Ternyata budaya mencium tangan wasit ini juga sering dilakukan dalam pergelaran Danone Nation Cup setiap tahun. Tak ayal, aksi para anak bangsa ini membuat wasit tersenyum. Mencium tangan wasit memang hanya dilakukan oleh timnas Indonesia saat prosesi bersalaman dengan wasit sebelum pertandingan. Maka tidak mengherankan apabila menarik perhatian dunia. Netizen tanah air pun beramai-ramai mengapresiasi aksi kesopanan yang ditunjukkan para pemain muda kita. Banyak yang berharap tradisi ini tidak sampai hilang. Bahkan, aksi tersebut sampai ditiru pemain timnas Afrika Selatan. Lucunya yang terekam pemain Afrika Selatan malah mencium tangan para pemain timnas Indonesia yang juga masih anak-anak. Mbak Turki merasa betapa lucunya melihat Akamsi di Lombok diperbolehkan melantunkan nasyid setelah azan. Apalagi setelah sholat mereka berebut salim kepada Mbak Turki. Karena hal ini, menurutnya Indonesia adalah tempat yang damai dan penuh cinta. Dicium juga sama orang bule itu. Aksi Evandra Florasta saling mencium tangan wasit mendapat pujian media Arab. Seusai timnas Indonesia usia 17 tahun mengalahkan Yaman. Usai peluit akhir dibunyikan tanpa Evandra langsung menghampiri wasit sambil mengobrol, Evandra langsung salim kepada wasit asal Tajikistan Abdullah Davlatov. Aksi Evandra ini melambungkan namanya sehingga menjadi berita di media Arab. Aksi terpuji didikan Coach Nova Arianto ini membuat harum nama Indonesia di kancah persepak bolaan dunia. Kita tentu bangga tak cuma ciamik di dalam lapangan, ternyata skuad timnas Indonesia pun tampil penuh hadap kesopanan ciri khas Indonesia. Penasaran nggak apa yang bikin orang asing kaget ketika di Indonesia? Ini adalah 3 culture shock keluarga suami aku ketika liburan di Indonesia. Yang pertama dan yang paling mereka suka adalah budaya cium tangan orang tua dan budaya nunduk ketika jalan di depan orang yang lagi duduk. Ini adalah culture shock yang sangat-sangat positif bagi mereka karena mereka merasa sangat dihargai ketika anak-anak pada nyium tangan mereka dan ketika orang-orang pada nunduk pas jalan di depan mereka. Yang kedua, ini sepele banget bagi kita, tapi bagi mereka ini hal yang baru banget, yaitu bantal guling. Jadi ketika stay di rumah aku, mereka kaget ngelihat bantal guling dan kaget ngelihat dia ada di setiap kamar, dan kaget ketika tahu kalau setiap orang Indonesia itu tidurnya meluk bantal guling. Di Eropa ya tidur pakai bantal kepala aja, nggak ada gulingnya. Jadi ngelihat kita tidur dengan bantal guling itu adalah suatu hal yang sangat unik bagi mereka. Yang terakhir, mereka kaget lihat jalanan yang bersih. Dalam pandangan mereka, negara berkembang itu pasti jalannya penuh sampah dan berlubang-lubang. Tapi kami jalan keliling-keliling Sumatera Barat dari Padang, Bukit Tinggi, Solok, Payakumbuh, dan jalannya mulus dan bersih semua. Jadi ini juga sesuatu yang sangat positif di mata mereka. Pastinya selain yang 3 ini ada banyak culture shock lain. Komen part 2 kalau kalian mau dengar culture shock yang lain. Dari sekian banyak tradisi yang berakar dalam kehidupan masyarakat Indo, ada satu yang seringkali dianggap sepele, namun justru membuat para turis mancanegara alias para bule melongo, takjub, sekaligus heran saat melihatnya pertama kali. Tradisi itu adalah cium tangan, atau dalam istilah lokal sering disebut suntangan. Tradisi ini bukan hanya sekedar gestur sopan santun biasa saja, tapi sangat mencerminkan kedalaman nilai-nilai moral, adab, pemuliaan, dan penghormatan dalam hubungan antar sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang lebih tua. Di Indo,
cium tangan bukan sekedar formalitas semata, tapi sebuah implementasi dari rasa cinta dan hormat yang diajarkan sejak usia dini. Dan hal itulah yang kemudian membuat para bule yang datang ke Indo dengan budaya sangat berbeda, seperti menjumpai sesuatu hal baru yang unik, namun punya nilai sakral luar biasa, yang tidak mereka dapati di negara asalnya, dan membuat mereka ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang makna dari sun tangan tersebut. Salah satu kisah mengenai tradisi sun tangan ini pun, datang dari pasangan bule peneliti budaya asal Amerika, yaitu Jonathan Murdoch dan Elisa Murdoch, yang waktu itu sedang melakukan riset tentang nilai-nilai kekerabatan di Indo. Ketika mereka mengunjungi sebuah SD negeri di kota Bandung, dalam rangka melaksanakan observasi lapangan, mereka tidak menyangka akan disambut dengan cara yang sangat begitu mengejutkan. Begitu mereka masuk ke kelas, hampir semua murid SD di sana, dengan wajah polos dan senyum malu-malu, menghampiri mereka satu persatu sambil menunduk, lalu mencium punggung tangan mereka. Jonathan sempat terdiam sejenak, sementara Elisa matanya langsung berkaca-kaca. Bagi mereka, hal itu bukan hanya sekedar sebuah sapaan belaka, itu adalah bentuk penghormatan yang tulus, yang belum pernah mereka rasakan sepanjang karir akademiknya. Di Amerika, anak-anak bahkan kadang tak menatap mata gurunya saat menyapa. Tapi di sini, di Indo, luar biasa sekali, ucap Jonathan setelah kejadian itu. Bahkan, Elisa sampai menuliskan pengalaman tersebut dalam jurnal risetnya, sebagai salah satu momen paling berkesan selama perjalanan ilmiahnya. Pengalaman serupa juga dialami oleh 3 turis asing yang kebetulan sedang melancong ke Bali. Mereka adalah Laukang dari Tiongkok, Beatrice dari Amerika, dan Vivian Landers dari Jerman. Mereka bertiga, yang bertemu dalam sebuah trip komunitas traveler, waktu itu diundang ke rumah salah satu warga lokal di daerah Ubud, yang notabene adalah kolega mereka. Saat mereka duduk di ruang tamu, tiba-tiba anak perempuan si tuan rumah yang masih duduk di bangku SMP, datang menghampiri ketiganya, dan langsung mencium tangan mereka satu persatu. Beatrice auto-refleks terdiam, Laukang sempat salah tingkah, sementara Vivian hanya bisa tertawa kecil dengan ekspresi kaget bercampur kagum. Mereka tak menyangka, jika anak usia remaja seperti itu, memiliki adab dan perilaku yang sangat luhur. Ini bukan hanya sekedar tentang adat ataupun tradisi, ini adalah tata krama dan sopan santun yang diwariskan dari generasi ke generasi, ucap Vivian. Namun, yang lebih dahsyat lagi, adalah pengalaman beberapa idol K-pop Korsel, saat mereka mengadakan konser plus meet and greet di Jakarta. Dalam sesi pertemuan dengan para penggemarnya, salah satu personel boyband populer asal Korea itu, yang bernama Minho, spontan mencium tangan seorang bapak-bapak, fans mereka yang sudah lanjut usia. Dan hal itu kemudian diikuti oleh personil boyband lainnya. Minho mengaku, jika ia terinspirasi oleh para penggemar Indo, yang sebelumnya telah memperkenalkan mereka, dengan kebiasaan sun tangan, yang menjadi penanda hormat untuk seseorang. Tindakan dari para personil K-pop itu pun, akhirnya mendapatkan standing applause yang meriah dari para penonton di sana. Bahkan, momen tersebut sampai viral di jagat dunia maya. Banyak netizen yang memuji sikap mereka, yang dianggap penuh respek. Dan yang terakhir, ada cerita menggelitik dari seorang turis Korea Selatan bernama Haejin, yang sangat terpesona dengan budaya Indo, terutama budaya cium tangan. Setelah 3 bulan lamanya tinggal di Jogja, Haejin akhirnya mencoba menerapkan tradisi cium tangan itu, saat pulang ke kampung halamannya di Busan. Saat ia bertemu dengan ibunya, ia langsung menunduk dan mencium tangan sang ibu, sambil berkata dengan nada serius, "Terima kasih telah melahirkanku dan membesarkanku dengan cinta." Namun uniknya, sang ibu bukannya terharu, ia malah panik dan mengira anaknya sedang dalam tekanan mental berat, hingga ibunya itu pun buru-buru menelepon psikiater. Menurut sang ibu, sun tangan itu bukan hal yang lazim dan tidak biasa dilakukan oleh orang Korea. Meski sempat dianggap aneh, namun setelah Haejin menjelaskan apa makna dari cium tangan itu, akhirnya membuat ibunya tersebut jadi takjub dan terharu, dengan apa yang dilakukan Haejin barusan kepadanya, dan sang ibu menyadari, bahwa terkadang sebuah tindakan sederhana, itu bisa bermakna besar di satu wilayah, tapi belum tentu bisa dipahami di wilayah lainnya. Tradisi cium tangan di Indo, adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai luhur bisa hidup dalam bentuk yang sederhana. Cium tangan tak memerlukan pidato panjang, tidak juga butuh aturan hukum, cukup dengan satu gestur kecil namun penuh makna. Bagi masyarakat Indo sendiri, cium tangan itu adalah bentuk penghargaan, dan tanda kasih sayang, penghormatan, sekaligus permohonan restu. Bagi mereka yang datang dari luar, sun tangan adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana adab, akhlak, dan rasa hormat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin, justru lewat hal-hal kecil seperti inilah, Indo bisa menyampaikan kepada dunia, bahwa di tengah modernitas yang terus melaju, ada sebuah warisan budaya yang tetap lestari, karena budaya itu sudah ditanamkan di hati, bukan hanya di kepala. Bener-bener, Lur. Ini Lur, tata caranya, Lur. Jadi yang bener, emang kebanyakan ada beberapa anak-anak sekarang, zaman sekarang ada yang di pipi, di kening, cium tangannya, tapi ini menjelaskan, Lur, yang bener itu seperti apa. Kita lihat, Lur, ya. Ku curi lagi hatimu. Salah itu, Lur. Percayalah hanya padamu cintaku. Salah. Kamulah harta. Nah, itu yang paling bener, Lur. Nih ya. Nah, itu mencium tangan, itu bersalaman, itu hal merupakan bagian dari budaya positif masyarakat Indonesia. Jadi, ke hidung, Lur. Seperti itu, Lur.
Sen de gittin. Sen de burada olsan ya da. Babaanne Allah'a emanet ol inşallah. Hatıramız olsun. Sana atarız videolarımızı. Babaanne. Yıkamadım nasıl dişler. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel. Hep güzel sizler. Haydi öpüyoruz. Allah'a emanet. Tamam. Tamam. Çok değil de. So this is my sister. Oh, cium tangan loh. Nice to meet your sister. Oh, Sintayong nih waktu itu wah. Wow, ini pas Presiden Prancis loh. Ya betul lor. Ini adab yang masih sampai sekarang banyak lor ya. Menunduk ya, betul banget lor. Bule sopan pengen salim. Terlihat momen seorang bule ingin salim kepada seorang nenek. Salim boleh? Boleh salim ya. Tetapi nenek itu merasa tidak enak karena tangannya kotor setelah mengambil rumput. Ya ampun guys, melihat nenek ini, Mimin merasa malu dan terharu melihat semangat dan sikap nenek yang Masya Allah Tabarakallah. Salim boleh? Boleh salim yang. Boleh salim. Inilah kebiasaan pemain muda Indonesia yang buat bingung orang luar negeri. Kebiasaan tersebut adalah salaman atau cium tangan ke orang yang lebih tua. Saat di kompetisi Danone Cup di Swedia, pemain muda Indonesia selalu cium tangan kepada wasit. Dan wasit pun terlihat bingung dan tersenyum atas kebiasaan para pemain muda Indonesia
Indonesia itu. Saat Indonesia U17 melawan India kemarin pun terlihat staf dari India juga keheranan dengan aksi salaman dari pemain Indonesia. Penyanyi Adele membalas cium tangan fans muslimah berhijab guys, so sweet banget kan? Mendunia lur. Waktu pertama kali tapi kalau di situasi bisnis atau ketemu orang baru, ya hampir selalu salam. Pas aku datang ke Indonesia pertama kali, aku bahkan ingat beberapa momen di suasana bisnis di mana orang bisa dipuji karena jabat tangannya itu mantap. Kayak, wah, jabatannya oke sih. Kalau kalian sendiri gimana? Merhatiin hal ini juga kak? Babaanne Allah'a emanet ol inşallah. Hatıramız olsun. Sana atarız videolarımızı. Babaanne. Yıkamadım nasıl dişler Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel. Hep güzelsin. Haydi öpüyoruz. Allah. 빼야 사야 르악시냐? 이부사야 아각 빙웅 난 랑숭 발릭 살림 juga kok 이부사야 cepat banget ya belajarnya 이게 인도네시아 인사야? 근데요 내가 해야 되는데 내가 엄마는 그냥 받으는데 엄마는 그래 받으는데 왔어 이렇게. Tradisi cium tangan di Indo adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai luhur bisa hidup dalam bentuk yang sederhana. Cium tangan tak memerlukan pidato panjang, tidak juga butuh aturan hukum, cukup dengan satu gestur kecil namun penuh makna. Bagi masyarakat Indo sendiri, cium tangan itu adalah bentuk penghargaan dan tanda kasih sayang, penghormatan, sekaligus permohonan restu. Kalian tahu salah satu culture shock aku bahwa orang Indonesia tuh mendidik anaknya sejak kecil saling dulu. Iya. Itu bikin anaknya itu menghormati yang lebih tua, bikin anaknya itu tawadu, nggak sombong gitu. Jadi kalau ketemu orang tua gitu, kakak, guru, ibu, seperti itu saling dulu, cium tangan kayak gitu. Itu bikin mereka nggak sombong. Ya di Mesir atau di negara Arab, ya adanya cium tangan itu seperti saling itu, adanya sama orang tua, nenek, kakek seperti itu. Tapi kalau sama orang kita nggak kenal atau sama orang kakak seperti itu nggak, ya kayak ngapain aku cium tangan kamu kayak gitu. Kalau bersama orang tua ya pasti cium tangan. Jadi yang aku lihat dari itu positif banget bahwa mereka itu nggak sombong. Bagus banget. Mas Bule sampai tersipu malu, gak nyangka si kecil tiba-tiba salim dan mencium tangannya. Awalnya, Mas Bule lewat di gang kecil Bali, sambil bawa boneka besar, berniat untuk kasih kejutan ke anak kecil yang sedang berdiri diam di situ. Tapi tunggu dulu, kejutan belum selesai. Si kecil baru aja mau memproses hadiah pertama, Mas Bule udah balik lagi bawa hadiah kedua. Belum cukup, Mas Bule lari ke arah belakang lagi. Pas kembali, dia bawa mainan baru yang ketiga. Anak kecil itu belum bisa ngomong lancar, tapi ekspresinya udah cukup bikin semua orang meleleh. Sebagai ucapan terima kasih, dia salim ke Mas Bule, dan tangannya dicium dengan lembut. Mas Bule nggak nyangka dan membalas dengan penuh hangat. Mas Bule pun berlalu sambil melompat-lompat kecil penuh sukacita.
Karena dalam bersedekah, yang paling bahagia bukan hanya yang menerima, tapi justru yang memberilah yang paling bahagia. Oke. Salim semua. Bule-bule ini kagum banget sama sopan santun orang Indonesia, terutama bocil-bocilnya. Karena orang Indonesia itu suka banget salim dengan cara cium tangan orang yang lebih tua dan menghormati mereka. Jadi bule-bule ini merasa dihormati banget sama orang Indonesia yang lebih muda. Di Jepang, para ibu-ibu dibuat kagum dengan kebiasaan sederhana warga Indonesia. Mencium tangan orang tua sebagai tanda hormat. Mereka menyebutnya lembut, penuh kasih, dan hangat. Sesuatu yang jarang mereka temui di kehidupan modern Jepang. Bagi mereka, tindakan kecil itu punya makna besar. Menghargai, menyayangi, dan menunjukkan cinta tanpa banyak kata. Ada seorang bule yang suka berbagi di konten TikTok-nya. Dan kali ini sang bule datang ke Indonesia untuk membagikan banyak mainan untuk anak-anak di Indonesia. Ada satu momen, ia shock banget karena anak yang ia kasih mainan langsung mencium tangan bule ini yang membuat bule ini kegirangan banget akan budaya salim Indonesia. Jo, setelah tinggal 22 tahun di Indonesia, Hampir. masih ada nggak budaya yang bikin Jo kayak, gitu, kaget, tapi gimana? Ada, untuk bikin saya bener gak nyaman ya. Kalau ke nikah dan antri untuk salam, fam, itu, aku kerasa grogi, kerasa stres banget karena antri dan gini-gini. Tapi saya nggak tahu semuanya orang. Fam, di Amerika nggak kayak gitu, nggak ada yang antri kayak gitu. Jarang even nggak shake hand, jarang. Tapi di sini harus antri gini. Ya fam, itu fam. 22 tahun masih nggak nyaman. Oke lur, angel iki angel jos ganjas lur wapel kedis pokoknya jos top marto top lur. Ini kita reaksi, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Tadi sudah kita simak di video dari awal sampai akhir. Setelah melihat reaksi mereka, kita jadi ingat satu hal yang penting lur ya. Budaya tidak selalu harus megah ataupun rumit untuk terasa indah. Ini kadang cukup satu sentuhan kecil yang penuh makna. Ini salim atau cium tangan ini bukan soal tradisi lama, tapi tentang menghargai orang yang lebih tua, tentang rendah hati, dan tentang nilai yang diwariskan diam-diam. Dan kali ini bukan cuma kita yang belajar, tapi dunia juga. Nah, kalau dulu bangga dengan budaya Indonesia, tolong tulis di kolom komentar lur, biar rame lur. Salim itu hormat. Nah, yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagi menurut Anda, kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulur-dulurku semua yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Oke lur, dan sekali lagi terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menghibur Mas Mbak semua, dan semoga semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di reaksi budaya Indonesia berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.